Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis bersama sekutunya tengah mempersiapkan misi untuk membuka kembali Selat Hormuz yang lumpuh akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Macron menjelaskan bahwa misi tersebut bertujuan untuk mengawal kapal kontainer dan tanker minyak agar lalu lintas pengiriman energi global dapat kembali normal. Prancis bersama sekutunya tengah mempersiapkan misi normalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut misi tersebut bertujuan untuk mengawal kapal kontainer dan tanker minyak agar lalu lintas pengiriman energi global dapat kembali normal. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis bersama sekutunya tengah mempersiapkan misi untuk membuka kembali Selat Hormuz yang lumpuh akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Macron menjelaskan bahwa misi tersebut bertujuan untuk mengawal kapal kontainer dan tanker minyak agar lalu lintas pengiriman energi global dapat kembali normal. Dalam konferensi pers bersama Presiden Cyprus Nikos Christodoulides dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Macron menegaskan komisi dukungan ini akan melibatkan negara-negara Eropa maupun non-Eropa. Langkah ini diambil setelah Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan operasi perlindungan maritim di Timur Tengah. Macron juga memberikan peringatan keras terkait keamanan wilayah Uni Eropa. Hal itu mengingat Cyprus sempat menjadi sasaran serangan drone buatan Iran pada awal Maret ini. Sebagai bentuk respon nyata, Prancis telah mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle ke Laut Mediterania, lengkap dengan kapal fregat dan unit pertahanan udara. Macron dijadwalkan meninjau langsung kesiapan personel di atas kapal induk tersebut yang saat ini bersiaga di lapas pantai Kreta. Berbagai sumber untuk IT Action. Sektor energi Irak berada dalam kondisi darurat setelah produksi minyak mentah dari ladang-ladang di bagian selatan anjlok hingga 70%. Penurunan drastis ini dipicu oleh pecahnya perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran yang menyebabkan lumpuhnya jalur distribusi utama di Selat Hormuz. Sektor energi Irak berada dalam kondisi darurat setelah produksi minyak mentah dari ladang-ladang di bagian selatan anjlok hingga 70%. Produksi harian minyak mentah Irak merosot tajam dari 4,3 juta barel menjadi hanya 1,3 juta barel per hari. Pejabat Basra Oil Company menyatakan bahwa penurunan ini terpaksa dilakukan karena fasilitas penyimpanan telah mencapai kapasitas maksimum akibat terhentinya ekspor. Sisa produksi yang masih berjalan kini dialokasikan sepenuhnya hanya untuk memasok kebutuhan kilang minyak dalam negeri guna menjaga ketahanan energi domestik. Adapun Irak menjadi bagian teluk pertama yang melakukan pemangkasan produksi secara masif menyusul gangguan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz. Data terbaru menunjukkan rata-rata ekspor harian Irak anjlok dari 3,33 juta barel menjadi hanya 800.000 barel pada awal pekan ini. Meski ekspor masih dilakukan secara terbatas, hanya 2 kapal tanker berbendera Hong Kong dan Cina yang terpantau memuat minyak, namun keduanya dilaporkan masih tertahan di perairan Teluk Persia. Langkah Irak ini segera diikuti oleh negara tetangga seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab yang turut mengumumkan pengurangan produksi serupa. Kementerian Perminyakan Irak menyebut situasi ini sebagai ancaman operasional paling serius yang dihadapi negara tersebut dalam lebih dari 2 dekade terakhir. Dunia kini bersiap menghadapi dampak lanjutan dari hilangnya jutaan barel pasokan minyak Timur Tengah di pasar internasional yang terus mendorong ketidakpastian ekonomi global. Berbagai sumber untuk ID Action. Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memperlonggar sanksi perdagangan minyak Rusia. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan pasar minyak dunia yang terdampak konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan pelonggaran sanksi terkait perdagangan minyak terhadap Rusia dan pelepasan cadangan minyak mentah darurat. Rencana tersebut menjadi bagian dari paket opsi yang bertujuan untuk menekan lonjakan harga minyak global di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah. Pertimbangan tersebut mencerminkan kekhawatiran Amerika Serikat terkait lonjakan harga minyak dunia setelah lebih dari sepekan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Trump mengatakan pada Senin kemarin waktu setempat, Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap beberapa negara sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan pasar minyak dunia, namun menolak untuk memberikan rincian pencabutan sanksi tersebut. Menurut Trump, pelonggaran sanksi terhadap Rusia berpotensi meningkatkan pasokan minyak dunia pada saat terjadi gangguan besar terhadap pengiriman dari Timur Tengah akibat konflik Iran yang meluas.
Sebelumnya, Amerika Serikat pada pekan lalu telah mengeluarkan pengecualian sementara yang memungkinkan India untuk membeli kargo minyak Rusia tertentu untuk membantunya mengatasi hilangnya pasokan dari Timur Tengah. Berbagai sumber, IDX Channel. China mencatatkan inflasi sebesar 1,3% secara tahunan di Februari 2026 atau lebih tinggi dari 0,2% di Januari 2026. Kenaikan inflasi tersebut terjadi di tengah rally harga minyak dunia akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Data Biro Statistik Nasional China pada Senin kemarin menunjukkan indeks harga konsumen naik 1,3% secara tahunan pada Februari 2026. Angka ini jauh melampaui inflasi Januari yang hanya 0,2% serta di atas proyeksi ekonom yang memperkirakan inflasi sekitar 0,9%. Kenaikan inflasi ini terjadi di tengah rally harga energi global dan lonjakan belanja rumah tangga selama libur tahun baru Imlek yang lebih lambat dari biasanya. Dinamika harga komoditas minyak global kembali menjadi faktor utama yang membayangi inflasi China, di mana lonjakan harga minyak dunia dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu ketegangan di Timur Tengah. Hal itu mendorong sejumlah produsen minyak memangkas produksi, sementara Selat Hormuz, jalur strategis bagi sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia, hampir tertutup. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, China menyatakan akan terdampak dari kenaikan harga minyak mentah belakangan ini. Meski demikian, China memiliki bantalan dalam kebutuhan minyak karena dalam setahun terakhir negeri tirai bambu itu secara agresif menimbun cadangan minyak mentah termasuk untuk kebutuhan strategis. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meningkatkan serangan terhadap Iran jika Iran bersikukuh untuk memblokade jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun pemerintah Iran kembali menegaskan mereka tidak menutup Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman akan menyerang Iran hingga 20 kali lebih keras dari intensitas kali ini jika Iran bersikukuh memblokade pasukan minyak di Selat Hormuz. Trump menambahkan Amerika Serikat juga akan mengincar target-target yang mudah dihancurkan sehingga tidak memungkinkan untuk membangun kembali negaranya. Namun Trump juga berharap hal itu tidak akan terjadi. Sejumlah laporan juga menyebut Trump juga menebar ancaman terhadap pimpinan spiritual baru Iran Mojtaba Khamenei untuk mematuhi segala keinginan Amerika yang terkait dengan Iran, termasuk soal nuklir. Laporan tersebut mengemuka usai Trump secara terbuka menyebut penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pimpinan tertinggi Iran adalah sebuah kesalahan besar dan meragukan kepemimpinan Mojtaba akan bertahan lama. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran sama sekali tidak menutup Selat Hormuz maupun menghalangi pelayaran di kawasan tersebut. Araghchi menyebut produksi dan pengiriman minyak dunia melambat atau berhenti bukan karena Iran, melainkan karena serangan dan agresi oleh Israel dan Amerika. Dengan demikian, Araghchi mengatakan Amerika dan Israel adalah pihak yang bertanggung jawab membuat seluruh kawasan tidak aman, dan Amerika Serikat serta Iran pula yang membuat kapal tanker dan kapal-kapal lain takut berlayar di Selat Hormuz. Berbagai sumber untuk IDX Channel.